Oke, halo semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Joseph Loes di channel YouTube saya ini. Dan kali ini kita akan buatkan video untuk aplikasi gereja ya. Nah, ini part yang ketiga ya. Part yang ketiga ini kita akan bahas mengenai inputan ya untuk mengisi jadwal ibadah atau acara, petugas pelayanan ibadah dan juga warta ya, sehingga bisa tampil di dashboardnya seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk di aplikasinya, kita login menggunakan email, kemudian masukkan passwordnya. Ya, kita masuk, kemudian kita mau menginput ini ya, jadwal ibadah. Oke, kita masuk ke ya, manajemen acara. Kemudian karena ini tanggalnya udah lewat ya, udah kadaluarsa, sekarang udah bulan Oktober ya, maka dia tidak akan menampilkan datanya di sini. Datanya kosong ya. Nah, kita akan ubah kalau nama acara atau ibadahnya masih sama, maka hanya perlu diedit saja sehingga tanggal dan waktunya disesuaikan dengan tanggal dan waktu yang akan ditampilkan di dashboardnya ini. Nah, kemudian kalau nama acaranya belum ada, boleh ditambahkan di acara, tombol tambah acara baru. Nah, untuk menampilkannya di sini kita cobakan dulu satu ya. Misalnya jadwal ibadah untuk minggu besok ya, minggu besok tanggal 19 Oktober ya. Nah, ini kita tinggal, karena nama acaranya masih sama, kita tinggal edit saja ya, kita tinggal edit. Oke, tanggalnya di Oktober ya, Oktober tanggal 19. Tanggal 19, kemudian jamnya jam 9 ya, jam 9.00 gitu. Oke, kemudian tanggal selesainya bisa kita inputkan juga. Oktober 19, biasanya ibadah itu ya waktunya adalah 2 jam ya, biasanya 2 jam. Karena mulai dari jam 9 maka berakhirnya di jam 11 ya. Oke, kemudian lokasinya di gereja, pemimpinnya adalah gembala jemaat, kemudian deskripsinya para pelayan harap hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Oke, kita simpan. Nah, ini udah ada satu jadwal ya, tanggal 19 Oktober. Maka kita akan lihat di dashboardnya. Nah ya, oke, harusnya tampil di sini ya, kita refresh. Nah, ini muncul ya. Oke, muncul seperti ini. Nah, untuk acara selanjutnya supaya bisa muncul di dashboardnya ini, kita tinggal menambahkan untuk acaranya. Untuk contoh di video ini saya buatkan 3 saja ya, tambah lagi 3 acara. Oke, misalnya untuk ini ya, ini saya edit. Doa ya, misalnya doa pelayan dan latihan musik gitu ya. Jenis acaranya khusus ya, atau latihan juga bisa, karena ada doa pelayan maka dikasih acara khusus saja. Tanggalnya misalnya udah lewat kemarin ya, tanggal tanggal 16 ya, tanggal 16. Oke, tanggal 16 jam 4 ya, jam 4.00. Oke, kemudian ini juga sama di tanggal 16, kemudian karena juga jam 4 maka berakhirnya di jam 6. Katakanlah seperti itu ya. Oke, jam 6, kemudian lokasinya gereja, kemudian pembicara atau pemimpinnya dijadwalkan misalnya gitu ya.
itu. Oke, kita simpan. Oke, setelah kita simpan, maka di dashboardnya akan muncul ya. Kita refresh. Oke, sorry, tadi tanggalnya kita rubah. Tanggalnya harus di tanggal yang akan datang ya. Ini yang sudah lewat di tanggal 23. Oke, di tanggal 23. Oke, kemudian kita simpan perubahannya. Kemudian kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Doa pelayan dan latihan Kamis 23 Oktober ya. Oke, kemudian kita tambah lagi satu ya. Tambah lagi satu, atau juga mungkin kita bisa lengkapi semuanya. Misalnya kita tambah lagi untuk nama acaranya adalah Upper Room. Misalnya seperti itu ya. Upper Room. Kemudian dikasih tanggal dan waktunya ya. Hari Selasa ya, Selasa. Jamnya jam 7. Ya, dan berakhirnya di jam 9. Oke, lokasinya link Zoom karena ini online. Maka dengan menggunakan link Zoom ya, link Zoom. Kemudian pembicaranya Pastor Isaac gitu ya. Semua peserta wajib masuk menggunakan link Zoom-nya masing-masing. Oke, kita simpan. Oke, kita sudah tambah satu lagi ya. Satu lagi di tanggal 21 Oktober ya. Kita lihat di dashboardnya. Oke, muncul ya. Hari Minggunya muncul, hari Selasanya muncul, hari Kamisnya muncul. Kemudian kita mau tambah lagi untuk hari Rabu ya. Hari Rabu kita tambah lagi. Nama acaranya Mesbah keluarga gitu ya, atau dalam kurung MK. Kemudian nama acaranya Persekutuan Doa ya, Persekutuan Doa. Kemudian tanggalnya Rabu ya, tanggal 22. Kemudian di sini kita kasih waktu dulu jam 5 ya, jam 5. Jam 5. Oke, jam 5. Berakhirnya di jam 7 ya. Oke. Lokasinya ditentukan oleh koordinator MK. Pembicaranya dijadwalkan. Kemudian waktu bisa disesuaikan
sesuaikan dengan waktu diatur gitu ya, diatur aja. Waktu diatur oleh ketua atau pemimpin MK gitu aja ya, kita simpan. Harusnya di sini sudah muncul satu lagi ya. Oke. Ini ya, mesbah keluarga. Kemudian kita buatkan lagi satu ya. Oke, kita buatkan lagi satu untuk ibadah youth dan remaja. Ya, ini karena ini sudah ada. Atau di hari Jumatnya bisa kita buatkan. Ibadahnya tetap BSK dalam kurung Bapa sepanjang kehidupan gitu ya. Sepanjang kehidupan di bulan November ya, kita buat di bulan November di Jumat tanggal 7 gitu ya. Jamnya mulai dari jam 6 aja, jam 6. Oke. Kemudian di bulan November bulan 7 karena ibadah Bapa sepanjang kehidupan ini sebulan hanya sekali. Oke. Kemudian berakhirnya di jam 8.00. Oke, sudah. Seperti itu. Lokasinya bisa ditentukan di rumah Bapak siapa begitu ya. Katakanlah ini nanti rumah Bapak Markus. Ya, Bapak Markus Ketua BSK. Kemudian deskripsinya dijadwalkan. Gitu aja ya. Oke. Di sini kita sudah bisa lihat ada tambahan satu lagi, Bapak sepanjang kehidupan. Jumat 7 November ya, ini sudah muncul di sini. Alamatnya sudah ditampilkan juga. Kemudian kita mau tambah lagi untuk hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini untuk youth dan remaja ya. Karena ini jadwalnya sudah ada, tinggal kita edit waktunya saja. Waktunya di Oktober hari ini boleh ya, hari ini. Ya, hari ini boleh. Atau yang hari yang akan datang aja, tanggal 25 aja. Kayak gitu ya, tanggal 25 mulai jam 6 sampai jam sama waktunya. Seperti itu ya. Kemudian kita ini juga kita atur yang sama, tanggal 25 Oktober jam 8 berakhir ya. Lokasinya di gereja. Pembicaraannya youth pastor, kemudian deskripsinya dijadwalkan. Itu ya. Oke, atau silakan ya dideskripsikan mengenai acara ini. Oke, seperti itu kita sudah punya 6 acara ya. Kita akan bisa lihat di sini. Nah, di sini di tampilan ini akan tampil seperti dengan manajemen acara tadi yang kita buatkan. Nah, ini berfungsi untuk ketika selesai ibadah dan petugas untuk memberikan jadwal pengumuman jadwal ibadah ke jemaat ya. Dia bisa ditampilkan dan bisa dibaca sesuai dengan urutan-urutan seperti itu. Nah, kemudian kita akan buat petugas ya. Oke, petugas, tapi sebelumnya kita bisa isi dulu ini warta. Oke ya. Oke, ini nanti mungkin di lain video akan kita buatkan ini, dan di video ini kita hanya buat 2 ini saja ya. Untuk inputan warta jemaat yang terbaru ya. Oke, ini kita akan tampilkan beberapa beberapa warta jemaat yang terbaru di sini ya. Ya, kita ke aplikasinya tadi, kemudian kita di warta ya. Di sini kita tulis ya. Kita akan buatkan warta yang baru. Oke, seperti itu. Di sini katakanlah warta minggu besok ya. Besok itu tanggal 19 Oktober ya. 19 Oktober 2025. Kategorinya
warta jemaat ya. Ini bisa disesuaikan, misalnya ada renungan, berita duka, ucapan syukur dan lainnya bisa disesuaikan dengan kategorinya. Nah, ini saya mau inputkan warta jemaat ya untuk minggu besok. Oke, kita carikan warta jemaatnya tanggal 19 ya. Oke, ini judulnya sudah ada. Kita bisa inputkan. Ya, mau dibuatkan seperti ini juga bisa, atau juga bisa diketik saja juga bisa. Oke, karena saya wartanya ini sudah ada di bagian ini, jadi saya tinggal copy saja. Oke, kemudian saya lanjut. Oke, kita sudah input isi wartanya. Kemudian tanggal publishnya bisa kita publishkan untuk hari ini ya. Kemudian ini langsung dipublish. Nah, status ini dia berfungsi untuk dipublishkan di dashboard ini ya, dashboard ini. Dan nanti kalau dashboardnya sudah di online kan, jemaat bisa melihat wartanya di HP Androidnya masing-masing atau tabletnya ya, seperti itu ya. Oke, kita simpan wartanya. Oke, sudah ada 2, maka di dashboardnya akan muncul ya. Nah, ini ya, ini ya untuk besok ya, tanggal 19 Oktober. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, dibaca seperti ini. Oke, ini digedein juga bisa, sesuai dengan kebutuhan. Oke, mantap. Untuk video kali ini pembuatan ya inputan ya untuk jadwal ibadah dan juga untuk warta jemaat. Nah, untuk petugas dan mungkin untuk fitur-fitur lainnya akan nanti saya terangkan di video-video yang akan datang. Oke, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan memberkati.